Bukan sandiwara. Kita sekarang sampai pada episode keempat. Satu kisah, dua pencerita. Selamat menyaksikan. Sungguh ganjil. Lelaki itu tidak tahu namanya sendiri. Aku bertemu dia beberapa bulan lalu dalam sebuah perjalanan kereta api dari Jakarta ke Surabaya. Dia duduk di sebelahku dan berdiam diri saja seolah aku tidak ada. Jangankan memulai percakapan, berusaha melirikku pun tidak. Justru akulah yang puluhan kali mencuri-curi pandang ke arahnya. Sialan betul, sompret. Sesampainya di stasiun Gubeng, dia berlalu begitu saja, entah kemana. Perempuan itu sungguh menyebalkan. Saya bertemu dia beberapa bulan lalu dalam sebuah perjalanan kereta api dari Jakarta ke Surabaya. Dia duduk di sebelah saya dan beberapa kali melirik ke arah saya, mencuri-curi pandang. Sungguh memalukan. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan ketika saya tertidur. Mungkin melahap wajah saya atau mengendus-endus bau tubuh saya. Jangan-jangan dia juga sempat meraba-raba tubuh dan wajah saya. Memakan. Makanya begitu sampai di stasiun Gubeng, saya segera berlalu. Sebulan setelah itu, aku bertemu lagi dengan dia. Kali ini di sebuah toko emas di Serang, kampung kelahiranku. Dia tampak sedang menimbang-nimbang sebuah kalung. Aku mendekat. Terlalu mahal, gumamnya. Diletakkannya kalung itu. Nanti saja, terima kasih. Kepada pelayan toko. Lelaki itu sudah berlalu. Aku hanya termangu. Sompret. Hei! Aku segera berseru kepadanya. Tapi dia tak menoleh. Mungkin tak mendengar. Hai! Seruku sekali lagi lebih keras. Dia terus saja melangkah. Punggungnya hilang muncul di antara lalu lalang orang. Sebenarnya, aku ingin mengejarnya. Tapi tiba-tiba saja aku disergap rasa enggan. Atau mungkin semacam perasaan angkuh sebagai perempuan. Masa seorang perempuan harus mengejar-ngejar lelaki? Sebulan setelah itu, di sebuah toko emas di Serang, saya bertemu lagi dengan dia. Saya berpura-pura tak melihatnya. Dan ketika dia mendekat, saya segera meletakkan kalung yang ingin sekali saya beli. Nanti saja, terima kasih, kata saya kepada pelayan toko. Saya pun bergegas pergi. Saya mendengar perempuan itu berseru. Tapi tentu saja saya tak memperdulikan. Saya terus saja berjalan dengan langkah cepat. Sekali lagi saya mendengar perempuan itu berseru. Mungkin dia sedang menirukan sebuah adegan seperti dalam novel-novel populer atau film atau bahkan sinetron. Berharap saya menghentikan langkah, membalikan tubuh, menatap dan tersenyum tipis kepadanya. Kemudian dia akan bergegas menuju saya dan mengatakan, "Masih ingat aku?" Tentu saja, adegan seperti itu tidak akan pernah saya lakukan. Itu terlampau klise dan picisan.
Saya terus saja berjalan dengan langkah lebih cepat di antara lalu lalang orang. Saya tidak tahu apakah dia menggerutu atau tidak. Lagi pula itu urusannya, mau menggerutu atau merutuk sekalipun. Kemarin aku bertemu lagi dengan dia di terminal bis Pakupatan. Kulihat dia mencelat dari bis, bergegas menyeberang jalan dan meloncat ke dalam angkot. Sebenarnya aku hendak ke Jakarta, tapi entah mengapa aku seperti tersedot ke dalam sebuah pusaran dan tiba-tiba sudah berada di dalam angkot, duduk berhadapan dengannya, hanya berdua. Masih ingat saya? Dia memandangku sebentar. Saya pernah melihat Anda di sebuah toko emas. Dia memandangku lagi, alisnya mengernyit. Bodoh, runtuhku. Jelas saja dia bingung karena sewaktu di toko emas itu, aku urung mengejarnya. Kereta api ke Surabaya beberapa bulan lalu. Kita duduk bersebelahan. Ingat? Lanjutku. Dia tampak berpikir. Mungkin sedang mengingat-ingat. Stasiun Gubeng. Tambahku. Dia hanya sedikit mengangguk. Vira. Namaku Vira. Aku memperkenalkan diri, mengulurkan tangan. Dia tak menyambut. Justru memandang ke arah jendela. Tak punya nama? Tak ada jawab. Dia menatapku. Aku memalingkan muka, memandang keluar jendela. Maaf, katanya singkat. Klise, sergahku cepat. Memangnya cukup kata maaf begitu saja setelah menyakiti hati orang? Mengapa kita hidup secara gampangan dan serampangan serupa itu? Tapi perempuan itu rupanya terus membuntuti saya. Kemarin ketika baru saja saya turun dari bis di terminal Pakupatan dan naik sebuah angkot, perempuan itu tiba-tiba melompat masuk begitu saja dan duduk di hadapan saya. Gerakannya sangat cepat seperti macan tutul dan saya menduga dia sudah cukup lama mengintai sebelum memutuskan menyergap buruannya. Masih ingat saya? Kata perempuan itu. Saya memandang dia sebentar. Saya pernah melihat Anda di sebuah toko emas, katanya lagi. Mencoba menuntun ingatan saya. Saya berpura-pura tak mengerti. Kereta api ke Surabaya beberapa bulan lalu. Kita duduk bersebelahan. Ingat? Lanjut perempuan itu. Saya pun mencoba mengesankan dia seolah-olah saya sedang mengingat-ingat kejadian itu. Raut wajahnya tampak sumringah. Stasiun Gubeng, katanya lagi. Lebih mirip seru sebenarnya. Saya mengangguk. Perempuan itu kemudian menyebutkan namanya, Vira. Tapi saya tak percaya. Itu pasti nama palsu. Saya memandang keluar jendela. Dia rupanya mulai kesal. Saya pun meminta maaf. Tapi dia bilang bahwa permintaan maaf saya itu klise. Mengapa orang begitu gampang menyakiti hati orang lain dan kemudian meminta maaf dengan enteng pula? Itu cara hidup yang gampangan dan serampangan, tegasnya. Saya tertawa dalam batin. Sekali lagi saya berpura-pura minta maaf dan mengatakan kepadanya bahwa saya tak punya nama. Kau boleh memanggil saya dengan nama apa saja. Maaf, saya tak punya nama. Tak punya nama?
Ya, Tidak mungkin. kau boleh memanggil saya dengan nama apa saja. Nama apa saja? Ya, Sompret. boleh saja. Tadi bukan menyebut namamu. Tapi aku bilang Sompret. Karena kamu aneh. Masa iya kamu membolehkan orang memanggilmu dengan nama apa saja? Memang Kalau begitu, aku memanggilmu Sompret tidak apa-apa. atau Hamlet. Biar kedengaran bagus. Tapi kedengarannya penuh tragedi. Atau Isa, atau Muhammad, atau... Apa saja. Nama tidak penting bagi saya. Apalah arti sebuah nama? Itu Shakespeare. Shakespeare atau Soeharto atau Susilo Bambang Yudhoyono. Saya tak peduli. Hei, kamu ini siapa sebenarnya? Siapa? Handphoneku berdering. Satu pesan diterima. SMS dari Ibnu Rimba Ajiba. Novelku bakal terbit bulan depan. Sudah deal. Aku mau traktir kamu. Gimana? Wow, mau tuh? Kapan? Selamat ya. Hari ini 19 aku jemput. Besok aja ya. Gak bisa. Besok aku mau ke Jakarta. Gimana? Aku masih di Jakarta nih. Pulang besok siang. Gimana kalau lusa? Iya deh. Cup cup. Genit ah. Ternyata lelaki itu sudah tidak ada di hadapanku. Aku celengak-celinguk. Turun di mana dia? Sompret. Cowok tadi turun di mana, Pak? Tanyaku kepada supir angkot. Lampu merah. Aku menoleh, menembuskan pandang ke kaca belakang. Lampu merah, itu dia. Kiri, Pak. Geser pantat ke mulut pintu. Mencela cepat dan bergegas. Bayar dulu dong. Maaf, Pak. Lupa. Kataku menyodorkan 3 keping logam 500-an. Angkot menderum. Aku kembali bergegas menuju lampu merah. Tetapi lelaki itu sudah tidak ada. Aku celengak-celinguk. Sedikit pun tak kutemukan batang hidungnya. Menyebalkan. Tapi buat apa aku merisaukan lelaki itu? Lelaki yang angkuh. Jangan-jangan dia sesungguhnya teroris. Ngapain aku pikirin? I don't care. Tiba-tiba handphonenya berdering. Perempuan itu sibuk menggerak-gerakkan ibu jari kirinya dan kedua bola matanya tertancap dalam-dalam pada monitor. Dunia di sekelilingnya seolah hilang atau berhenti. Tentu saja saya pun sirna dari dirinya. Maka ketika angkot berhenti di lampu merah, saya pun segera turun. Perempuan itu benar-benar tenggelam begitu dalam dengan benda kecil itu. Dia sama sekali tak menyadari kalau saya telah menghilang dari hadapannya. Siapakah sesungguhnya yang menggenggam dan digenggam benda itu? Perempuan menyebalkan. Tapi buat apa saya merisaukan semua itu? Boleh jadi dia sesungguhnya intel yang sedang memata-matai gerak-gerik saya. Masa bodoh. I don't care.